Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi dalam program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idchannel.com dan idchannel TV. Bersama saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi idchannel TV. Sobat Investor, bagaimana kabar portofolio Anda? Sudah cukup hijau hingga layak untuk diintas atau masih berdarah-darah hingga membutuhkan waktu untuk recovery? Ya Sobat Investor, perkembangan kondisi geopolitik yang datang dari medan peperangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran masih terus menyita perhatian publik dunia, tak terkecuali kalangan pelaku pasar investasi internasional. Terbaru, kabar kembali datang dari Presiden AS Donald Trump yang menyebut bakal mengakhiri perang melawan Iran dalam waktu 2 hingga 3 minggu ke depan dengan dalih bahwa target operasi militer yang dilancarkan tersebut telah tercapai. Tanya itu, sebagian kabar dari Barat juga mengklaim bahwa pihak AS telah melakukan sejumlah negosiasi dengan pihak Iran sehingga opsi perdamaian dinilai sudah mulai mendekat. Namun publik dunia tentu tidak begitu saja dapat mempercayai klaim yang dilancarkan pihak AS tersebut. Karena dalam sejarahnya, image AS dalam peperangan justru identik dengan kelicikan dan penuh tipu daya. Adalah pernyataan dari Ayeisha Qaddafi, putri dari Muammar Qaddafi, mantan pemimpin Libya yang tewas usai ditangkap dan mengalami sejumlah penyiksaan oleh tentara AS yang saat itu bersekutu dengan pasukan NATO. Saat itu menurut Ayeisha, sang ayah terjebak oleh perjanjian damai yang diajukan oleh AS dengan salah satu isinya yaitu kesediaan Libya untuk tidak memiliki rudal balistik dan nuklir. Atas kesediaan itu, AS pun menjanjikan bahwa Libya bakal lebih diterima dalam komunitas ekonomi dunia. Namun saat perjanjian itu telah disajui, AS justru kembali membordardir Libya yang kekuatan militernya telah jauh melemah akibat telah sepakat untuk tidak mempersenjatai pasukannya dengan rudal balistik, sehingga sebagaimana kita tahu Qaddafi dengan mudah dapat tertangkap dan kemudian dieksekusi mati. Gambaran lain dari tipu muslihat AS juga terekam jelas dalam sejarah Perang Teluk pada tahun 1991 silam, di mana Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein harus berperang melawan Kuwait yang didukung penuh oleh AS dan sejumlah negara sekutunya. Di suatu waktu, Presiden AS saat itu, George Bush, mulai mengirimkan proposal perdamaian kepada Irak dengan meminta Saddam Hussein untuk menarik pasukan dari Kuwait. Sebagai gantinya, pihak AS dijanjikan Bush untuk bakal menghentikan aksi serangan dan mulai bersiap untuk memulai perbincangan di meja perundingan. Saat itu diketahui bahwa Saddam Hussein menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh Bush dan mulai menarik seluruh pasukannya dari Irak menuju Basra yang merupakan pusat kekuatan Irak. Saat itu diketahui bahwa Saddam Hussein menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh Bush dan mulai menarik seluruh pasukannya dari Irak menuju Basra yang merupakan pusat kekuatan Irak kedua setelah Baghdad, sekaligus pelabuhan utama dari negeri 1001 malam tersebut. Namun belum juga pasukan Irak tiba di Basra, AS justru melipat gandakan serangan udara yang diarahkan pada konvoi rombongan pasukan Irak yang tengah bersiap pulang. Akibat serangan itu, tepatnya di titik lokasi Highway 80 sebelah utara Al-Zahra, rombongan pasukan Irak tak berdaya usai dihujani serangkaian serangan dari udara hingga menyebabkan ribuan korban tewas dan dunia mencatatnya sebagai istilah Highway of Death, sebagai salah satu catatan sejarah paling kelam yang tercipta pada Perang Teluk. Dengan berkaca pada rekam jejak tersebut, maka tak sedikit pihak yang meragukan itikan AS untuk benar-benar menginginkan perdamaian. Terlebih bagi sebagian pihak, pendulum perdamaian saat ini justru diyakini bukan lagi di tangan AS, melainkan Iran. Kira-kira tersebut didasarkan pada sejumlah analisis yang melihat bahwa posisi AS saat ini berada dalam kondisi dilematis, di mana opsi perang bakal berlanjut atau diakhiri. Keduanya memiliki implikasi yang sama-sama merugikan bagi AS. Di satu sisi, jika Trump tetap kukuh melanjutkan perang, maka nasib keterpilihannya pada pemilu AS periode selanjutnya bakal semakin mengenaskan, mengingat telah adanya gelombang penolakan yang terjadi dalam negeri dan diikuti oleh lebih dari 8 juta warga AS serta digelar di lebih dari 50 negara bagian, yang menunjukkan bahwa suara anti-Trump dan anti-perang di tengah masyarakat AS kini tak bisa lagi dianggap remeh. Namun di sisi lain, jika Trump mengikuti desakan tersebut dan bersiap mengakhiri perang, maka kerugian ekonomi yang ada di depan mata juga terelakkan lagi. Hal ini karena dengan menyepakati berhentinya perang, maka AS sama saja sepakat untuk membayar biaya ganti rugi akibat perang
yang telah diajukan oleh pihak Iran hingga sebesar 1 triliun dolar AS. Tanya itu, dengan sepakat damai, Trump juga harus menerima fakta terdebaknya kuasa AS di kawasan Timur Tengah karena salah satu dari syarat yang diajukan Iran untuk mau berdamai adalah ditutupnya seluruh pangkalan militer AS yang ada di berbagai negara di kawasan Timur Tengah. Bahkan lebih dari itu, Trump juga harus menerima fakta paling pahit dengan mulai memudahnya kesaktian mata uang dolar AS sebagai cadangan devisa global yang bahkan tanpa perjanjian damai saja, sinyal-sinyal ekonomi yang mengarah ke sana juga mulai telah menguat dan harus menjadi perhatian publik global. Misalnya saja bila kita menilik data terbaru International Monetary Fund atau IMF yang dirilis lewat laporannya yang berjudul Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserve alias COFR, di mana data tersebut menunjukkan makin melemahnya penggunaan mata uang dolar AS sebagai devisa cadangan dunia. Lebih miris lagi, di tengah melemahnya penggunaan dolar AS tersebut, pada saat yang sama justru penggunaan sejumlah mata uang lain seperti yuan China dan rubel Rusia justru meningkat signifikan. Pun publik juga tidak bisa mengesampingkan tren terjadi dalam beberapa waktu terakhir di mana mulai banyak bank-bank sentral di sejumlah negara yang terus mengurangi cadangan devisanya dalam bentuk dolar AS dan mengkonversinya ke dalam wujud emas. Tak cukup sampai di situ, kabar terbaru dari Selat Hormuz juga turut menjadi indikasi bahwa saat ini pihak Iran telah menyusun rancangan undang-undang yang intinya bakal memperlakukan Selat Hormuz tak ubahnya seperti tol laut, di mana seluruh kapal yang melintas harus membayar biaya transit pada otoritas Iran. Yang jadi masalah, pembayaran tersebut harus dilakukan dengan menggunakan mata uang rial Iran. Sebuah kondisi yang tentu bakal semakin menggerogoti posisi dolar AS yang selama ini dikenal sebagai mata uang utama dunia. Jadi dengan proyeksi segala dampak yang sedemikian rumit dan merugikan, masih yakin Trump bakal dengan legowo mau membuka pintu damai terhadap Iran? Demikian program editorial di sekali ini, saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan seluruh media sosial IDX Channel. Sampai jumpa, jangan lupa selalu bahagia.